Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman agama di Indonesia. Tahukah kamu apa saja agama yang ada di Indonesia? Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah Katolik, yang ketiga adalah Kristen, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi di Indonesia ini ada 6 agama. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah, hari raya, dan kitab yang berbeda-beda. Di sini akan kita mulai dari agama Islam. Agama Islam memiliki tempat ibadah yaitu masjid. Nah, selanjutnya ada kitab suci umat Islam, yaitu adalah Al-Quran. Nah, di sini ada contoh gambar dari Al-Quran. Hari besar keagamaan umat Islam ada yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua ada Idul Adha, yang ketiga adalah Tahun Baru Hijriah, dan yang keempat adalah Isra Mi'raj. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil contoh hari besar agama Islam yaitu Idul Adha. Idul Adha adalah hari besar umat Islam di mana umat Islam itu diminta untuk menyembelih hewan sapi, kerbau, kambing, maupun unta. Selanjutnya adalah tempat ibadah untuk umat Katolik. Umat Katolik beribadah di gereja Katolik. Nah, ini adalah contoh gambar dari gereja Katolik. Selanjutnya adalah kitab suci umat Katolik, yaitu adalah Alkitab. Hari besar keagamaan umat Katolik yang pertama adalah Natal. Yang kedua adalah Jumat Agung. Yang ketiga adalah Paskah. Dan yang keempat adalah kenaikan Isa Al-Masih. Sebagai contoh, di sini ada gambar tentang perayaan Natal. Nah, Natal ini diperingati oleh umat Katolik pada setiap tanggal 25 Desember. Yang ketiga adalah agama Kristen. Tempat ibadah umat Kristen berada di gereja Kristen. Jadi, antara Katolik dan Kristen ini memiliki beberapa kesamaan. Untuk yang selanjutnya adalah kitab suci umat Kristen. Kitab suci umat Kristen adalah Alkitab atau Injil. Di sini ada sebuah contoh gambar tentang Alkitab. Hari besar keagamaan umat Kristen. Hari besar keagamaan umat Kristen yang pertama adalah Natal, yang kedua adalah Jumat Agung, yang ketiga adalah Paskah, dan yang keempat adalah kenaikan Isa Al-Masih. Di sini ada salah satu contoh hari besar keagamaan umat Kristen yaitu Natal. Hari Natal ini diperingati setiap tanggal 25 Desember oleh
umat Kristen. Selanjutnya adalah agama Hindu. Umat Hindu ini memiliki tempat ibadah yang dinamakan pura. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar pura. Kitab suci umat Hindu adalah Weda. Di sini ada sebuah contoh gambar kitab Weda. Nah, yang tulisannya adalah Catur Weda Samhita. Hari besar keagamaan umat Hindu. Ada yang pertama adalah Nyepi. Nyepi ini adalah hari raya di mana umat Hindu tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada hari raya Nyepi ini. Yang kedua adalah Galungan, yang ketiga adalah Pagar Wesi, dan yang keempat adalah Kuningan. Di sini ada sebuah contoh tentang gambar perayaan umat Hindu, yaitu Galungan. Apa yang dimaksud dengan Hari Raya Galungan? Nah, Hari Raya Galungan ini dirayakan oleh umat Hindu di Bali setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, yaitu pada hari Buddha Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon Wuku Dungulan sebagai hari kemenangan Dharma. Dharma itu adalah kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Selanjutnya kita akan membahas agama Buddha. Tempat ibadah umat Buddha itu berada di wihara. Nah, ini adalah contoh gambar wihara. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Hari besar keagamaan umat Buddha yang pertama adalah Waisak, yang kedua adalah Katina, yang ketiga adalah Asada. Di sini ada salah satu contoh perayaan Waisak. Waisak adalah perayaan umat Buddha yang dianggap sebagai perayaan ulang tahun. Dan bagi sebagian umatnya, Waisak menjadi tanda pencerahan dari seorang Buddha ketika ia menemukan makna hidup. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai agama Konghucu. Konghucu itu beribadah di kelenteng. Nah, di sini ada salah satu gambar kelenteng. Selanjutnya adalah kitab suci dari umat Konghucu, yaitu Sisuwuching. Nah, di sini ada contoh kitab suci Sisuwuching yang digunakan oleh umat Konghucu. Selanjutnya adalah hari besar keagamaan umat Konghucu, yaitu adalah Imlek dan Cap Gomeh. Nah, di sini ada gambar tentang perayaan Imlek. Imlek adalah perayaan umat Konghucu pada tahun barunya, namanya tahun baru Imlek. Nah, begitu ya anak-anakku semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga ilmu yang Bu Riana sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi anak-anak semua di rumah. Bu Guru Riana akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.